Shalom saudaraku, kembali lagi di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli berhalangan hadir, tetapi saya tidak sendirian ya. Saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang sudah cukup senior. Beliau sangat berpengalaman dan pasti akan memberkati kita semua. Ini untuk kali yang pertama beliau ada di We Talk, maka saya akan perkenalkan Pastor Handoyo Salim. Shalom. Shalom, thank you so much sudah hadir pada kesempatan ini. Saudaraku, 2 hari lagi kita akan merayakan Xinjia ya, atau Kuonyan ya, atau Kuonyan. Dan makanya Pak Handoyo sudah pakai congsam begini ganteng ya, tapi saya sedang tidak ada congsam nih, jadi saya tidak pakai congsam dulu ya. Tetapi sebelum saya memulai perbincangan kita, ada baiknya saya menyapa dahulu Bapak Ibu Saudara, baik yang menyaksikan acara ini lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel secara tunda. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan sambil menikmati obrolan santai kita pada kesempatan ini. Dan sebelumnya, 2 hari lagi kita akan merayakan Xinjia, maka tidak ada salahnya saya harus mengucapkan dulu Kungsi Facoy. Pak, ini sebenarnya Kungsi Kyonghi atau apa sih Pak? Kalau yang betul Pak, saya agak bingung nih Pak. Nah, Ya. kalau Kyonghi itu sebetulnya adalah bahasa Hokkien, Pak. Oke. Dan perlu Bapak ketahui, kebanyakan perantau itu awalnya yang datang dari daratan Tiongkok itu adalah orang-orang Hokkien. Oke. Jadi di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, kalau dengar kata cepek, nope, gope, ceceng, nah itu asalnya dari bahasa Hokkien. Jadi itu bukan Mandarin ya? Bukan. Kalau bilang Kyonghi itu Hokkien tuh Pak? Hokkien jelas. Oke. Kalau Mandarin? Kalau Mandarin kungsi. Kungsi. Iya. Oke. Mirip-mirip bunyinya. Tetapi Oke. kungsi itu udah merupakan suatu bahasa nasional seperti bahasa Indonesia gitu. Tapi bukan kongsi ya berarti ya. Kalau kongsi itu joinan. Iya, kalau kongsi besar gitu Pak, Iya. ada di kota gitu. Iya, oke. Nah, saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan Imlek ya. Dan setiap kali menjelang Imlek selalu ada saja yang bertanya sama saya, Pastor boleh nggak begini, Pastor boleh nggak begitu, Pastor boleh nggak kita ikut ini, ikut itu, dan lain sebagainya ya. Itu sebabnya kita mau ngobrol-ngobrol santai. Saya mau tanya-tanya nih ya sama Pak Handoyo tentang Imlek ini. Pasti beliau ini ahli dan jago ya. Oke, baik, tanpa panjang lebar lagi, Pak Handoyo, saya mau nanya lagi nih. Sebenarnya Imlek atau Xinjia itu, Imlek itu apa ya? Xinjia itu apa Pak? Kenapa orang bilang Imlek Xinjia gitu? Xinjia itu kan sebetulnya juga bahasa dari Hokkien, Pak. Hokkien juga. Sebenarnya Xinnian, Pak. Okay. Xia itu tahun, Xin itu baru. Oke. Jadi tahun baru kalau di daratan Tiongkok itu mereka menyebutnya sebagai awal daripada musim semi. Makanya kalau di Singapura menjelang Imlek atau sesudah Imlek itu, atau di negara-negara di Asia Tenggara ini ada yang namanya festival musim semi. Nah, itu adalah untuk ikut merayakan acara tahun baru atau Xinjia itu yang disebut oleh orang-orang di Jakarta ini. Oke, baik. Jadi harusnya begitu ya. Nah, begini Pak, pasti banyak orang yang bertanya-tanya nih Pak, kalau menjelang Xinjia itu ya. Sorry Pak, kalau Imlek itu apa Pak? Sebelum saya beralih, tahu nggak kenapa ada kata Imlek? Imlek itu kan bahasa Indonesianya Pak ya. Kalau bahasa Mandarinnya, Mandarin ini Pak, Yinli. Oke. Yinli itu adalah sebetulnya perhitungan tahun yang dimulai oleh Confucius. Oke. Jadi kalau orang di Indonesia ini sebutnya Imlek. Kedengaran kalau Yinli mirip kan Pak. Nah, Imlek itu saya juga nggak tahu bahasa orang Indonesia menyebutnya Imlek atau apa. Tapi kita ini sebetulnya sebutnya Xinjia gitu Pak, orang-orang Tionghoa ini. Nah Pak, saya kan kurang paham nggak Pak ya kalau budaya-budaya Imlek Xinjia gini ya. Tapi dari kecil keluarga kita termasuk yang merayakan ya, dalam budaya yang cukup, ya boleh saya katakan cukup lumayan totok lah Pak ya. Ini
on top of my head apa yang saya ingat ketika saya kecil ya. Misalnya kalau orang tua kasih angpaunya itu 1 hari sebelumnya malam. Karena katanya itu kalau nggak salah namanya lise, lise. Katanya kalau orang tua kasihnya itu bukan di hari haknya, tapi malamnya. Itu kayak penyelip umur atau apa gitulah. Ini kan budaya-budaya ya. Terus yang saya ingat dulu kalau malam Xinjia itu lampu tidak boleh dimatiin. Betul. Semua harus nyala. Lalu udah dipesenin pagi-pagi tidak boleh nyapu. Wah, pokoknya yang gitu-gituannya banyak tuh, Pak. Lala-lalanya tuh banyak banget, Pak. Mesti gini, mesti gitu. Tetapi yang saya ingat ketika masih kecil dulu, Imlek itu satu hal yang sangat membahagiakan ya. Selain anak kecil dapat angpau tentunya ya. Tetapi yang saya ingat adalah ada hal positif, Pak, yang menurut saya dari kecil itu adalah ketika Imlek itu dari malam Imlek selalu semua kumpul keluarga besar. Rasanya sulit kita semua bisa kumpul rame-rame kecuali pas Imlek, Pak. Betul. Ya. Betul. Jadi 1 hari sebelumnya kumpul, kebesokannya kumpul lagi, bahkan kebesokannya kita bisa bertemu dengan hampir semua keluarga deh gitu. Bahkan yang kadang-kadang saya pas masih kecil dikasih tahu, ini saudara dari sini. Saya ketemu aja nggak pernah nih gitu loh. Baru sekali. Iya, tahu aja nggak. Rupanya kita punya saudara Luna. Jadi itu hal yang membahagiakan adalah kumpul-kumpulnya, Pak. Dimana biasanya sulit kumpul-kumpul, tapi di hari itu kita bisa kumpul-kumpul. Setidaknya itu yang menurut saya yang berkesan lah sama saya sampai hari ini ya. Kalau kita bicara Imlek, ya tentang itu, Pak. Kita bisa ketemu dengan saudara-saudara yang biasanya semua sibuk masing-masing. Kalau mau janjian kumpulin semua tuh paling susah pasti. Susah, entah si A bisa, si B enggak, si C bisa, si D enggak. Tapi kalau udah Imlek pokoknya semua pasti bisa. Iya kan? Betul, nah, jadi itu adalah hal yang positif. Tetapi tidak sedikit juga ya ketika sudah jadi Kristen, sudah terima Tuhan Yesus. Nah, ini mulai banyak pertentangannya nih, Pak, ya. Ada yang ekstrem bilang nggak boleh lagi orang Kristen ngerayain Imlek katanya. Itu penyembahan berhala, ini itu ya. Ada yang bilang enggak kok, Imlek tetap boleh. Nah, kita mau tahu nih, Pak, sebenarnya kenapa sih, Pak, sampai banyak pertentangan itu? Nah, ini menurut Pak Handoyo gimana nih, Pak? Baik. Hal seperti itu sebetulnya terjadi juga di dalam keluarga saya ya. Iya. Karena kakak kedua saya itulah yang pertama-tama ini jadi Kristen. Oke. Dan di rumah itu ada meja abu, Pak. Ya, Bapak pasti tahu lah. Meja sembahyang. Iya, kalau Imlek itu udah pasti tuh. Itu udah pasti penuh dengan makanan itu, Pak. Makanan yang biasanya nggak pernah disajikan itu akan keluar di situ. Bahkan seingat saya udah mulai sembahyang dari sebelum hari Imleknya ya, Pak ya. Betul, ada beberapa hari yang melakukan ritual seperti itu. Dan di tetangga saya bahkan lebih ekstrim. Dia pasang meja di depan meja seperti ini ada 3 kursi. Saya nggak pernah tanya ini 3 kursi untuk apa. Tetapi di atas mejanya itu banyak tersaji makanan-makanan atau buah-buahan. Yang paling sering adalah buah jeruk. Nah, mungkin Pak Wigan tahu kenapa harus buah jeruk nih? Nggak tahu juga, Pak. Nah, memang kalau Imlek banyak jeruk deh. Iya. Saya dulu berpikir begini, Pak Wigan. Buah jeruk itu pas musimnya di Tiongkok itu lagi produksinya lagi banyak-banyaknya, makanya kan itu produk itu dan diekspor keluar dari Tiongkok. Nah, kebagian di Indonesia. Tetapi sesungguhnya buah jeruk itu kan memiliki warna apa, Pak? Orange, kuning. Kuning itu melambangkan apa kalau logam yang mahal? Emas kan? Nah, itu orang Tiongkok paling suka. Soalnya ini apa? Lambangnya apa? Lambang keberuntungan, lambang kekayaan. Wah, pantesan kue nastar juga ya. Nah, itu kan emas semua tuh maknanya tuh. Justru di situ, Pak. Jeruk itu harus ada. Lagi pula jeruk di dalam bahasa Mandarinnya, Pak, itu bunyinya ya, Pak, yang namanya homonim. Bapak tahu kan? Homonim artinya hurufnya beda, bunyinya sama. Nah, jeruk itu ada cucu. Jadi ada kebetulan yang namanya bukan kebetulan karena homonim. Jadi bunyinya sama,
tulisannya beda, tetapi diartikannya itu adalah sebuah keberuntungan. Iya. Banyak sekali bahasa Mandarin itu bunyinya sama, tulisannya beda. Iya. Tapi nadanya itu ada nada ke-1, kedua, Dua, ketiga, tiga, empat. dan keempat. Iya. Harus kita bedakan. Iya. Jangan sampai salah. Iya. Kalau salah, mungkin bunyinya sama itu artinya bisa juga Iya. buruk gitu Dulu loh, kan Pak. ada ma yang mama sama ma kuda. Wah, itu kalau Nah, salah iya. nada bisa dihajar sama mamanya. Iya betul. Nah ini makanya buah jeruk itu adalah citu. Dan itu adalah sebetulnya kalau di dalam bahasa Mandarin itu ada 4 huruf yang ditulis biasanya di depan angpao itu, ta, ci, tali. Nah itu di situ Iya. kurang lebih itu maksudnya Pak, keberuntungan. Taci tali. Iya, Iya, saya sering ya. dengar tuh itu. Terus ada lagi angpao itu tulisannya fu. Fu itu Oh, kan itu hok. yang ada kotak 4 tuh ya, Fu ya. Betul, Iya di kan, bawahnya ya? Bawahnya kotak kotak 4 4, tuh. benar. Iya. Itu biasa kalau orang nikahan juga suka pakai kasih angpau itu ya. Pakai kalau nggak pakai itu, pakai yang double happiness Pak. Double happiness yang Swangsi. gimana? Oke. Nah itu lebih cocok kalau orang Oke, nikahan, oke. swangsi, karena double happiness Pak. Kalau fu lebih berbicara tentang keberuntungan. Oke. Dan selalu orang maunya keberuntungan tuh di bumi. Mm-mm. Kalau di negara tetangga kita di Tiongkok itu, bahkan tulisan fu itu dibalik Pak. Mm-mm. Jadi arahnya ke bawah. Mm. Jadi bukan kita bisa baca begini, tetapi dibalik. Maksudnya tentu ada maksud ini Pak. Maksudnya supaya keberuntungan itu turunnya ke bumi gitu loh. Oke. Jangan mengambang di atas, kita nggak bisa ngambilnya dong Pak. Oh, iya, Kalau iya di sih. tanah gampang ngambilnya. Iya. Begitu kurang lebih Pak. Oke. Nah, Nah, angpau itu juga ya Pak, heeh. nggak boleh angkanya ganjil. Oh, oke. Maksudnya ganjil gimana tuh? Bapak mau kasih saya 100, Mm-mm. jangan 110. Ganjil kan Pak? Oke. Oh, iya. Apalagi ada angka 4-nya Pak. Oh, jadi kayak 150 gitu tidak boleh ya? Nggak boleh, mesti 200. 160 boleh. Boleh, Oke. 160 boleh, 180 boleh. Lebih enak dilengkapin ke atas Iya. Pak, lebih banyak terimanya. Tapi kalau suruh pilih 160 sama 400 kita tetap pilih 400 Pak. 400. 4 deh biarin katanya. Ya buat kita orang yang sudah menjadi Kristen nggak ada masalah, yang penting Iya. jumlahnya lebih banyak kan. Tapi bagi orang-orang Tionghoa yang masih kolot berpegang kepada ajaran Konghucu, mereka nggak mau ada angka 4. Angka 4 itu berbicara tentang mati Pak. Oke Pak, sebelumnya saya mau tanya gini dulu Pak. Berarti kalau kita bicara tadi Sinian itu kan berarti tahun baru menurut kalender lunar ya? Iya, Kalendernya orang Chinese ya? Iya betul. Berarti boleh nggak Pak kalau kita bilang statement dengan jelas lu gini, Xinjia itu sebenarnya bukan perayaan keagamaan, itu adalah budaya, pure budaya. Betul. Hari Xinjia ini bukan hari raya keagamaan. Betul. Kalau kemudian dalam budaya ini ada yang mau mengucap syukur kepada dewanya, jadi ada seperti campuran dengan upacara keagamaan, itu adalah hal yang berbeda. Jadi orang Kristen juga bisa merayakan Xinjia tapi mengucap syukurnya ya sama Tuhan Yesus Pak. Betul. Nah, Iya. saya setuju dengan pernyataan dari Pak Wigan itu, bahwa sebetulnya ajaran Konfusius ini awalnya adalah ajaran etika, ajaran moral, Iya. dan ajaran kebajikan. Iya. Bukan awalnya Konfusius ini ingin membuat ajarannya itu menjadi satu agama. Iya. Enggak sama sekali. Iya. Tetapi perlu kita ketahui, di zaman-zaman itu di Tiongkok itu kan ada pengaruh lain, pengaruh ajaran agama lain, Iya. ya kan? Mm-mm. Nah, bisa aja di dalam pengucapan syukur ini mereka yang merayakannya beranggapan bahwa ada campur tangan dari dewa A, B, C. Iya. Sehingga mereka memberikan acara sembahyangnya sesuai dengan apa yang mereka sudah kombinasikan. Iya. Awalnya ajaran Konfusius itu bukan ajaran keagamaan, Iya. tetapi merupakan satu ajaran etika, Iya. ajaran moral, dan ajaran kebajikan. Iya. Itu. Iya. Kalau yang saya maksudkan gini loh Pak. Misalnya Natal itu kan jelas itu adalah hari raya keagamaan bagi umat Nasrani, ya. Kalau kita bilang Isra Miraj, oh ya, itu jelas itu adalah hari keagamaan untuk
saudara kita yang Muslim. Hari Waisak untuk yang Buddha. Tapi kalau kita bicara Xinjia, Imlek, itu sebetulnya bukan hari raya keagamaan kan Pak? Bukan, Nah sama iya kan, sekali. poinnya itu ya. Heeh. Nah jadi saudara kita harus clear dulu nih. Imlek itu bukan hari raya keagamaan. Jadi kita jangan berpikir, wah kalau merayakan Imlek murtad nih, masa ngerayain agama lain? Oh tidak ya, tidak. Nah jadi kita harus clear dulu, Imlek itu bukan hari raya keagamaan ya. Kalau kemudian ada tahayul, tradisi-tradisi yang kemudian nyelip, nah itu yang menjadi kita harus diskusikan nih Pak. Betul. Ya, apakah semua tradisi itu sesat? Semua tradisi itu salah? Apakah orang Kristen mesti alergi kalau dengar kata tradisi udah deh bersin pokoknya menolak keras, atau harus gimana nih Pak kalau sama tradisi Pak? Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin ya Pak, Iya. budaya itu adalah bahasa Mandarinnya wenhua, Pak. Iya. Itu menunjuk kepada budaya. Jadi jangan dicampur antara budaya dengan satu kepercayaan. Kalau kepercayaan kita bicara tentang keimanan. Keimanan di dalam bahasa Mandarinnya jelas beda Pak. Sin sing. Jadi ada yang namanya ini saya percaya di dalam hati. Budaya itu kan merupakan acara, mungkin ada berbackground tradisi suatu bangsa yang dibangun di dalam budaya itu. Seperti di Indonesia kan banyak sekali kearifan lokal yang merupakan budaya. Kita nggak pernah lihat. Tetapi ini kemudian dihubung-hubungkan, yang khususnya yang Imlek ini dihubung-hubungkan dengan ritual-ritual keagamaan. Karena saya bilang tadi, sudah tercampur aduknya ajaran yang murni daripada Konfusius ini dengan ajaran agama Buddha, agama Hindu. Konfusius sendiri itu nama orang ya Pak ya? Betul. Ya, jadi ketika dia mengajarkan ajaran kebajikannya, dia pun tidak pernah berpikir bahwa apa yang diajarkan dan namanya akan dijadikan sebuah agama kan? Benar. Iya kan? Benar sekali, sekali, tepat. Iya dong, ketika dia hidup juga dia tidak berpikir, buset apa yang gua ajarin orang malah jadiin agama. Iya, ini sebetulnya ajaran Konfusius ya Pak. Itu kan ajaran kebajikan. Konfusius ini adalah seorang pejabat negara dulunya. Yang melayani di suatu kerajaan. Dan dia merasa kecewa dengan kerajaan ini karena kerajaan ini adalah kerajaan yang korup. Sehingga dia mengundurkan diri dari pejabat, dia menjadi seorang guru. Nah, ajaran-ajaran ininya oleh pengikut-pengikutnya dianggap suatu ajaran yang baik. Tetapi itu tetap diajarkan sebagai suatu dasar ajaran etika dan moral dan juga kebajikan. Tidak bermaksud dia bawa kepada satu ajaran yang dijadikan dasar agama. Baru pada keturunannya yang ketiga, yaitu oleh cucunya, bahwa ajaran daripada Konfusius ini dikumpulkan, dijadikan satu dasar dalam satu agama. Nah, ajaran ini karena begitu hebatnya oleh pemerintahan Tiongkok, sesungguhnya ajaran Konfusius ini pernah ditolak Pak di zaman revolusi kebudayaan. Pak Wigan tentu tahu di Tiongkok sana pernah terjadi yang namanya revolusi kebudayaan. Banyak buku-buku. Bisa diceritain dikit tuh Pak? Banyak buku-buku dibakar Pak. Karena oleh pemimpin tertinggi bangsa Tiongkok RRC pada waktu itu, ajaran-ajaran ini akan menghambat revolusi mereka Pak. Ini zaman siapa nih Pak? Zamannya Mao Zedong Pak. Zamannya Mao Zedong. Iya. Jadi Pak Wigan tahu ada seorang pemimpin yang sangat terkenal yaitu Mao Zedong. Nah, yang mencetuskan revolusi dulu kebudayaan. Kakek saya pengagum dia banget. Nah, ya memang ini orang yang strong, bagaimana sih, punya strong will untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan Jepang kan pada waktu itu. Dan kalau kita melihat film-film sejarahnya, tentaranya itu bukan tentara yang nyaman-nyaman. Mereka itu menghadapi seperti bangsa Indonesia mau merdeka dari penjajahan Belanda, senjatanya sangat sederhana, melawan persenjataan dari Jepang yang sudah begitu modern. Jadi Mao Zedong ini ketika sudah merdeka, ada satu masa di mana ada yang namanya revolusi kebudayaan. Dia khawatir bahwa ajaran Konfusius ini kembali kepada ajaran etika, moral, dan kebajikan itu bisa menghambat perkembangan pemerintahannya.
Jadi dilaranglah buku-buku semacam itu, dibakarlah buku-buku semacam itu. Sebetulnya ini bukan pertama kali terjadinya pelarangan buku-buku Konfusius. Yang pertama kali justru terjadi pada zamannya Qin Shi Huangdi. Itu di tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi, Pak. Qin Shi Huangdi kalau Bapak tahu di Cina terkenal adalah tembok besar yang dibangun. Nah, ini adalah Qin Shi Huangdi, raja yang menyelesaikan pembangunan tembok besar, raja yang mempersatukan 5 kerajaan yang terpecah-pecah pada waktu itu. Ini sangat terkenal sekali, Qin Shi Huangdi. Nah, ajaran daripada Konfusius ini oleh pemerintahan yang sekarang yang berlaku di daratan China itu, oleh presidennya yang sekarang, dilihat adalah satu ajaran yang baik. Oleh karena itu, oleh Presiden Xi Jinping, akhirnya ajaran daripada Konfusius ini diambil kembali supaya untuk bisa mengajar rakyatnya, menjadi suatu dasar ajaran, bukan agama, Pak, bukan agama. Ya, oke. Nah, Pak, saya pengen bilang begini dulu nih, Pak, ya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kekristenan yang kita kenal hari ini ya, ini banyak sumbernya tuh dari barat, Pak, pada umumnya ya. Kalau kita ambil garis besar kekristenan kan ada timur atau ortodoks, ada barat ya. Ortodoks juga masih ada, saudara, tapi memang tidak banyak kita jumpai khususnya di Indonesia ya, tapi ada ya. Nah, karena dari barat, bagaimanapun barat itu cenderung, kenapa sih saya tuh pengen cerita kenapa sih Imlek itu sering dikesankan orang sesat. Karena budaya-budaya kita itu dalam kekristenan itu kebanyakan ambil dari budaya barat. Sedangkan barat itu, Pak, itu punya kecenderungan dalam tanda petik nih, kadang-kadang suka nyalah-nyalahin, suka sesat-sesatin apa yang di luar budaya dia. Saya kasih contoh nih, Pak. Kenapa begitu banyak budaya Imlek yang ditentang? Sedangkan budaya lampu pohon Natal nggak ada yang tentang. Lah, lampu pohon Natal itu juga budaya loh, Pak. Iya. Iya kan? Tapi when it comes from the Western, ketika ini datang dari Barat, kita asik-asik aja kan? Kita pakai aja gitu. Enggak, saya tidak menentang lampu pada pohon Natal, saudara ya. Enggak, saya ini cuma sedang mau memberikan sebuah gambaran dan pandangan yang berimbang, Pak. Ya, supaya kita jangan jadi alergi kesannya semua budaya Imlek sesat, salah, berhala. Enggak, saudara ya. Ini yang kita bahas nih. Entah banyak budaya yang kita mau bahas. Jadi saudara tahu mana yang saudara boleh ikutin, mana yang enggak. Tapi basicnya dulu, tadi kita udah sepakat ya bahwa Imlek itu bukan hari raya keagamaan. 2, kita jangan punya sesat pikir kesannya semua budaya Imlek itu setan. Enggak, jangan gitu saudara ya. Sebab jangan karena memang budaya Imlek ini ya udah pasti budaya timur semua. Tidak ada budaya baratnya sedikit pun. Ya, saya harus ingatkan kekristenan yang hari ini dijalankan itu juga banyak kok yang pakai budaya barat. Oh iya, sangat banyak sekali pakai budaya barat dan kita seakan tidak mempersoalkan itu dan menurut saya juga tidak perlu dipersoalkan kan. Hiasan pohon Natal mah mau apa kek ya biarin aja gitu. Natal sendiri pakai pohon bentuk cemara aja itu kan juga ada part of the culture gitu. Itu kan bagian dari budaya. Nah, jadi saya tuh cuma mau ajak kita bisa melihat ini secara berimbang, saudara ya, supaya kita jangan kalau semua budaya dari barat kita terima, pokoknya kalau budaya dari timur sesat. Nah, kita harus punya pandangan yang balance nih ya. Oke Pak, kita mau teruskan lagi Pak. Nah, saya juga mau bilang gini Pak ya, bahwa kita itu harus menyadari sebagai manusia, bagaimanapun hidup manusia itu tidak bisa dilepaskan dari budaya yang melingkupi dan membentuk kita. Setuju. Iya, yang namanya manusia itu pasti. Saya sebagai orang Chinese yang lahir di Indonesia, bagaimanapun saya ini pasti ada unsur budaya Chinese yang diterapkan turun-menurun dari kakek nenek semua. Tapi karena saya hidup di Indonesia, bagaimanapun saya juga pasti punya budaya Indonesia, Pak, yang tidak akan bisa dilepaskan dari diri saya, ya.
Contoh. Eh, kita cenderung misalnya kasih barang nggak pakai tangan kiri, pakainya tangan kanan. Iya. Ya. Ya ini kan dari dulu sudah didoktrin ya. Ini kan juga part of budaya loh. Nah, selalu kasih pakai tangan kanan. Walaupun kemudian saya juga berpikir sih, kenapa tangan kiri nggak boleh ya? Soalnya ketika saya di Australia saudara ya, kalau di negara barat kanan sama kiri sama aja kok. Ya, itu kan cuman di Indonesia aja yang kata oh kalau kanan tangan sopan. Walaupun sekarang kalau saya mikir lagi, ini statementnya kita mesti berpikir ulang nih. Kalau dibilang kiri tangan gak sopan, nah gimana yang kidal nih Pak? Iya kan? Iya. Gimana yang kidal nih? Ya tapi oke lah. Tapi bagaimanapun udah itu adalah budaya yang berlaku secara umum di Indonesia. Saya juga nggak perlu mau mencoba budaya itu. Mau mencoba merubah budaya itu ya saya juga kalau kasih barang ke orang otomatis karena saya dibesarkan di Indonesia otomatis saya kasih dengan tangan kanan. Ya. Nah itu kalau yang saya mau bilang bahwa manusia bagaimanapun tidak bisa terlepas dari budaya yang membentuk kita ya dari kita kecil. Nah, mengubur semua warisan budaya sama dengan mengubur diri kita sendiri. Nah, persoalan itu gini, budaya atau culture itu sendiri sangat berhubungan dengan penyembahan. Sebab kebudayaan memang datang dari kepercayaan kita ya. Makanya salah satu profesor sistematik teologi saudara dari Trinity Evangelical Divinity School ya mengatakan kebudayaan adalah pertunjukan dari keyakinan dan nilai-nilai utama seseorang secara konkret untuk mementaskan agama. Nah saudara saya mau jelaskan tuh gini. Kenapa tadi akhirnya ketika perayaan Xinjia misalnya ya itu sangat erat taliannya dengan sembahyang-sembahyang. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya budaya itu memang berhubungan erat dengan penyembahan. Makanya budaya dalam bahasa Inggris apa? Culture. Akar katanya apa? Cult. Kalau kita bicara cult, kita bicara penyembahan. Nah makanya di sini kita ini mau memisahkan mana yang betul-betul budaya, mana yang sudah ada bau cultnya. Iya, itu yang perlu dipisahkan gitu. Nah, budaya sendiri itu kan adalah sistem nilai yang diterapkan secara bersama-sama, praktek bersama, gaya hidup bersama dalam sebuah masyarakat itu akan membentuk apa yang namanya budaya. Makanya tadi ketika kalau di Indonesia contohnya kasih barang pakai tangan kanan. Kalau cuman kita sendiri yang melakukan itu tidak akan disebut budaya. Tetapi ketika itu dijadikan sebuah kesepakatan umum ya atau kebiasaan bersama ya ketika semuanya mempraktekkan itu maka hal tersebut dapat dikatakan menjadi budaya. Nah, jadi di sini kita harus tahu saudara ya, kita harus tahu budaya itu sebenarnya bukan hal yang jahat saudara ya. Budaya bukan hal yang jahat. Nah, lebih jauh lagi saya mau katakan gini, kata culture itu juga akar kata dari kata cultivate ya. Cultivate itu mengusahakan tanah saudara ya. Jadi ketika ada mengusahakan tanah itu juga cultivate. Culture, cultivate. Nah pengertian cultivate sendiri adalah to bring the best out of the land ya. Jadi untuk membawa keluar yang terbaik dari tanah. Jadi seluruh kehidupan kita itu harus dibajak saudara. Supaya apa? Supaya mengeluarkan karakter dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Nah itu dia ya. Nah jadi dalam hal tersebut saudara ya, kita jangan alergi sama budaya. Sebenarnya tadi yang Pak Handos sudah jelaskan juga. Ketika orang menjalankan sebuah budaya, sebenarnya mereka sedang mencoba mengeluarkan apa yang terbaik dari dalam dirinya. Maka tadi kalau cerita Pak Handoyo, sedikit cerita tentang Konghucu, maka Presiden Xi Jinping menganggap wah ini baik juga. Ya memang baik gitu loh. Ya udah diterapkan aja, itu dijadikan budaya ya.
tidak ada salahnya. Nah, tetapi sekarang persoalannya kalau kita bicara Imlek ya, ini kan sudah ada pencampurannya. Nah, dan ini Pak, kali yang kita mau obrolin lebih dalam, mana sih yang boleh kita ikuti, mana yang tidak boleh kita ikuti gitu. Nah, tadi Pak Wigan sudah bicara tentang penyembahan ya. Iya. Kalau yang boleh orang Kristen sepanjang ini yang saya ketahui yang boleh orang Kristen Iya. ikuti Imlek ini adalah di dalam berkumpulnya keluarga besar. Saya sebutnya keluarga besar ya. Iya. Tadi Pak Wigan bilang kan kalau mau kumpul hari biasa saya susah sekali untuk ketemu si A, si B, si C. Tapi kalau untuk Imlek, nah ini mereka pada datang. Kadang-kadang Iya. kita baru tahu dikenalin oleh orang tua. Ini panggilnya siapa. Nah itu bahasanya agak asing di telinga kita. Iya. Nah ini sebetulnya pencampuran ini memang harus kita waspadai sebagai orang Kristen. Karena seringkali dulu ya, ini saya bicara pengalaman daripada kakak kedua saya nih Pak. Jadi ketika dia menjadi Kristen itu memang mendapatkan satu pertentangan. Nah kemudian di dalam merayakan Imlek, jadi kakak kedua saya ini tidak lagi mau mengangkat hiyo, ya kan? Karena dia sudah menjadi Kristen dan sudah dibaptis. Nah dia bisa menjelaskan secara elok sehingga orang tua saya bisa mengerti bahwa keimanan di dalam Kristen itu berbeda dengan keimanan yang dulu. Jadi dia nggak mau, ini kakak saya bilang saya nggak mau mencampurkannya. Saya menghormati agama daripada nenek moyang. Saya tidak kurang ajar terhadap orang tua karena memang dia yang paling berbakti. Dia buktikan bahwa dia setelah menjadi Kristen, she will do better than others. Dan dia nyatakan itu betul. Di dalam hal berbaktinya kepada orang tua, dia lebih baik. Dia lebih sopan. Dia lebih tahu aturan. Itu tanpa disadari, itu keluar sendiri dari dalam hatinya. Dan saya percaya itu karena dia menekuni firman, Pak. Ya. Dan sembahyang itu sebetulnya tidak perlu dipaksakan. Karena dulu yang pernah terjadi di dalam keluarga saya adalah kalau nggak sembahyang, nanti lu nggak bisa hoki. Nanti bisa berat jodoh lah kalau untuk anak perempuan atau hal-hal lain yang sepertinya ini sebagai suatu hal yang bisa menakutkan seseorang supaya dia akhirnya mau ikutlah gitu loh. Toh ini cuma ngangkat-angkat hiyo padahal nggak ngerti kan gitu Pak. Dan sebetulnya dari orang-orang Tionghoa yang berimigrasi ke Indonesia ini jarang yang menyembah patung Pak. Mereka lebih menyembah dan bersembahyang kepada foto leluhur. Nah foto sembahyang kepada patung saya sendiri belum menyelidikinya di mana awal mulanya. Orang-orang yang disebut Buddhis itu kok ada yang menyembah patung, ada yang cuma sembahyang foto. Tetapi rata-rata yang datang dari Tiongkok daratan sembahyangnya cuma kepada leluhurnya, orang tuanya, kakek neneknya, atau juga ancestornya yang di atasnya, nenek moyangnya yang di atasnya, itu hanya foto. Dan susunan fotonya itu nggak boleh salah Pak. Siapa yang lebih tua harus taruh di atas yang lebih atas. Kemudian kakek nenek kita, baru papa mama kita. Gitu. Jadi ini ada urutannya. Memang kita tahu sebagai ini yang kalau kita bilang kan cucung te cucung. Artinya kakek nenek kita punya atasnya lagi kakek nenek. Nah biasanya kalau yang ada di Indonesia ini yang sudah datang ke Indonesia yang dipasang sampai kepada kakek dan nenek. Kemudian kalau orang tuanya masih ada ya cuma kakek nenek. Kalau orang tua juga sudah tidak ada, nah itu juga ikut dipajang di situ. Dan disembayanginnya kan setiap tanggal 15 sama Capgo Ceit Pak. Nah, Cui itu disembayangin Pak. Capgo tanggal Cui itu apa tuh Pak? Tanggal Imlek ini begini Pak, ini beda nih Pak ya. Ini kan Bapak bisa melihat. Ini saya sobek kalender. Nah, itu ya. Sobek kalender Selasa Januari 2024 tanggal 9. Tetapi di penanggalan Imlek ini ditulis 28 Imlek 2574. Kita itu Ya Pak ya, karena ini saya perlihatkan ke Pak Wigan. Kenapa Kenapa ini ada 2574 dan tahun ini nanti setelah kita Imlek itu akan menjadi 2575. Tadi saya belum jelaskan penghitungan
Masehi dan penghitungan tahun Yinli itu atau Kungzili itu berbeda. Oke. Di mana ini 2575 nanti setelah tanggal 10 Februari datangnya dari mana? Datangnya adalah tahun Masehi kita 2024 ditambah dengan tahun kelahirannya daripada si Konfusius 551. Oke. Itu makanya kita akan ketemu nanti angkanya, Pak. Oke. 2575 2024 ditambahin 551. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, orang Tionghoa yang ada di tanah leluhur itu selalu memakainya ini. Kalau memakai ini, Pak, itu mereka beranggapan lebih sesuai dengan musim yang terjadi. Oke. Dan jangan lupa Pak Wigan, tadi saya katakan Imlek itu kalau di sana dirayakan sebagai hari pertama memasuki musim semi. Oleh sebab itu dikatakan perayaan musim semi yang berlangsung selama 14 hari. Nanti diakhirinya dalam Cap Gome, Pak. Nah, Cap Gome juga rame itu, Pak. Ya. Nah, memberikan angpau nanti berakhirnya di tanggal 14. Penanggalan daripada Imlek. Setelah lewat itu, walaupun belum pernah ketemu di dalam acara Imlek ini, kita nggak harus memberikan angpau. Tetapi di dalam masa 14 hari ini, kita kepada generasi yang lebih muda, yang patut menerima, kita bisa berikan. Ini kan menunjukkan pemberian angpau itu bahwa kita diberkati, kita mengucap syukur, kita memberkati orang lain. Dan ada di agama kita kan Pak Kristen adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Kan itu. Iya. Jadi di Tiongkok sendiri yang dikenal ini adalah awal daripada musim semi dan juga musim menanam. Nanti menuainya kapan, Pak? Setelah kita makan kue terang bulan tuh, Pak. Oke. Nah, itu ada acara dan tradisinya yang berbeda. Gitu. Tapi kalau Imlek ini mereka menyambutnya dengan sukacita, dengan warna-warna merah seperti apa yang ada di layar. Okay. Nah, Pak, kalau sembayang, kalau orang tanya sembayang boleh atau enggak, oke, itu mungkin jawabannya udah cukup obvious. Tapi sekarang gini deh, Imlek merah, Cheongsam merah. Saya usahain nih pakai baju ya, saya nggak ada merah banget ya, pink lah. Nah, kalau orang tanya, saya boleh nggak sih ikut-ikutan pakai warna merah di dalam Imlek? Ketika hari H-nya gitu. Saya orang Kristen loh, saya boleh nggak ikut-ikutan pakai warna merah? Warna merah kan tidak berhubungan dengan keimanan kan, Pak. Warna merah itu juga ada kebiasaan, tradisi dan budaya. Apa tuh, Pak, tradisi warna budaya? Merah ini menandakan sukacita. Oke. Angpau itu ang itu bahasa Hokkien, Pak. Ang, merah. Hung ya, hung pau. Hung pau. Pau itu dibungkuskan, Pak. Nah, warna merah ini menunjukkan warna kesukacitaan, Pak. Iya. Sukacitanya mereka di dalam menyambut hari pertama musim semi, sukacitanya mereka orang-orang yang ada di Tiongkok daratan itu mulai musim menanam setelah musim dingin kan, Pak. Tanaman nggak bisa hidup. Nah, mereka mulai itu dengan sukacita. Ditandakan ini sudah menjadi suatu tradisi atau budayanya orang Tionghoa. Warna merah menandakan sukacita. Kita nggak pernah melihat orang yang memakai warna merah masuk ke dalam rumah duka kan, Pak. Iya. Ya kan, itu kan menjadi pamali, mereka menjadi tabu. Nah, ini adalah tanda satu sukacita, Pak. Oke. Untuk itu coba kalau Bapak pergi ke Chinatown, semuanya lautan merah. Iya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan. Nah, jadi saudara jangan alergi ya. Kalau kita mau jujur kan juga banyak kalau pas Christmas yuk kita pakai baju hijau. Iya kan? Ya merah hijau gitu. Iya. Nah, jadi saudara kita jangan alergi. Nah, Pak, terus gimana Pak dengan misalnya ini gimana nih menurut Pak Handoyo kalau lampu mesti nyala semua, pagi-pagi jangan nyapu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Gini, Pak. Saya jawab yang kedua dulu, Pak. Pagi-pagi di hari H tidak boleh nyapu kan, Pak. Dianggap itu kita akan membuang itu hoki, keberuntungan yang datang ke rumah kita di dalam Imlek. Itu dulu saya percaya, Pak. Tapi sekarang saya hari H, kadang-kadang saya cuci mobil, Pak, di depan. Sambil menunggu nanti waktunya kita pergi sama-sama kumpul di dalam satu rumah keluarga. Saya cuci mobil, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, ya kan? Itu kan cuma turun-temurun
dikasih tahu oleh orang tua kita. Iya. Supaya jangan nyapu rumah gitu kan Pak. Iya. Dan yang tadi yang pertama apa Pak? Malam-malam lampu Oh, semua lampu harus nyala. terang. Nah ini Pak, ini sebetulnya ada berhubungan dengan sedikit mitos ya Pak ya. Oke. Itu Mereka- mitosnya apa Pak sampai lampu nggak boleh dimatiin? Kalau gelap, dewa keberuntungan nggak bisa lihat rumah kita Pak. Oke. Jadi harus terang. Oh, saya tahu nih, rumah misalnya rumah Pak Wigan nomornya L berapa gitu ya. Terang. Nah ini dewa mau memberikan keberuntungan. Oh, Kan di dalam malam itu mereka juga sembahyang kan Pak. takut dewanya kagak kelihatan nomor rumah ya. Iya. Salah memberi berkat, mungkin begitu Pak. Kalau Iya. itu menurut kepercayaan saya, Iya, apa iya. yang saya yakini Nah, begitu. Jadi kalau ada yang tanya nih Pak, gimana nih Pak kita jawabnya Pak? Loh, kita nyalain rumah terang itu kan supaya menjauhkan rumah dari penjahat kan Pak. Kalau gelap-gelap penjahat lebih suka kan Iya. Pak. Iya. Wah, gelap nih nggak ada yang lihat. Enggak, tapi masa gini Pak, kalau Imlek itu benar terang benderang Pak, semua lampu Bener, semua dinyalain. lampu harus dinyalain supaya ini ikut namanya kesukacitaan gitu Pak. Oke. Nggak mungkin sukacita kita lampunya matiin kan Pak. Iya, iya. Ya kan? Iya, Lebih iya. kepada itu kalau saya. Ya, nah saudara saya harus katakan gini. Sebenarnya hal yang paling pertama kalau ditanya tentang lampu terang ya, atau hal-hal yang tadi itu ya. Nah kan ini akan ada banyak lagi nih, misalnya disuruh makan kue keranjang ya Pak ya. Iya. Ya kan? Benar. Mungkin boleh cerita dulu nggak Pak tentang kue keranjang? Nah. Itu kan yang coklat-coklat lengket tuh ya Iya, Pak ya. betul Coklat Pak. lengket manis ya. Betul Saya sih Pak. kagak pernah doyan Pak, gituan Pak. Jadi saya nggak mau makan. Padahal itu enak Pak. Saya nggak suka, Kocokin Pak. telur dulu. Oke. Jangan dimakan mentah gitu. Memang itu udah matang Iya, Pak. iya. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara akan juga boleh nggak ya saya ikutan makan kue keranjang gitu ya Pak ya? Makan kue keranjang saya pikir orang Kristen makanlah, asal jangan lupa saya juga dibagi Pak. Nah, kue keranjang itu dalam bahasa Mandarinnya disebut nian kau Pak. Nian kau, oke. Ya, kue tahunan Pak, Oke. keluarnya setahun sekali. Tetapi kau itu juga homonim sekali lagi Pak. Bunyinya sama, ya, artinya beda Pak. Iya, Yang mereka maksud kaunya itu kau tinggi Pak. oke. Jadi kalau makan kue keranjang mereka percaya Iya. tahun depan engkau karirnya bisa lebih tinggi. Oke. Kalau yang percaya pendapatan atau salary-nya naik, nah mereka percaya ini nian kau semakin tahun semakin menanjak. Oke. Baik di dalam karir, di dalam segala macam selalu menanjak. Itu Oke. namanya nian kau. Itu Pak. Jadi kaunya beda tulisannya di dalam Mandarin. Kalau kau yang pertama adalah kue, Heeh. ya kue tahunan. Tapi nian kau tiap tahun itu menanjak. Saya pernah baca ada tradisi lain tuh Pak, kalau kue keranjang. Nah, ada lagi. Biar Gimana, keluar perkataan-perkataan manis. Ini kan selalu manis, Pak? Pak. Iya, iya. Melekat selalu. Heeh. Nah, ini yang selalu mereka percaya. Oke. Kecuali daripada nian kau itu. Tapi mereka lebih senang keberuntungan yang terus bertambah, Pak. Ini Nah, ada saya ini pernah dengar tentang perkataan manis, ada cerita mitos yang lebih lucu Pak. apa itu? Kata gini, betul perkataan manis, tapi kalau yang tadi Pak Handoyo ceritakan kan perkataan manis keluar dari mulut kita. Kalau ini enggak Pak, katanya gini Pak, nanti ada dewa yang keliling rumah katanya. Nah itu kita kasih makan kue keranjang. Supaya Iya, supaya mulutnya lengket sama rasanya manis katanya. Supaya nanti kalau dia pas balik ditanya sama dewa yang lebih tinggi, ngomongnya yang bagus-bagus. betul. Khususnya itu kalau dia lihat rumah kita berantakan ini karena mulutnya udah lengket dan manis, dia ceritanya yang bagus. Benar Pak, itu benar. Benar. Ada mitos yang Iya, seperti itu. mitos-mitos seperti itu. Nah, saudara gini saudara ya, kalau apa saya mungkin boleh bilang tuh gini. Soal lampu semua harus dinyalain gitu ya. Saudara, hal yang paling penting adalah saudara jangan punya iman kepada mitos itu. Itu yang paling penting ya. Apa artinya jangan punya iman kepada mitos itu? Saudara ikut-ikutan tidak nyapu karena saudara takut berkat kesapu. Itu namanya kita punya iman sama mitos itu. Setuju. Berarti kita punya pengharapan yang lain. Kita menggantungkan iman kita kepada hal-hal yang lain, ya.
Tetapi daripada saudara berantem sama mertua gara-gara urusan nyapu rumah, ya, ini kan juga nggak berhikmat, ya. Nah jadi gini, kekristenan itu luar biasa, saudara ya. Kita jangan kaku, jangan enggak, pokoknya gue sapu, gue harus lawan mitos ini. Akhirnya kita berantem sama mertua. Hal yang lebih buruk terjadi. Lebih buruk, ini jadi batu sandungan. Betul. Ya. Hal yang paling penting adalah tuh gini, kalau saudara nggak ada paksaan dari pihak manapun, ya udah lakukan aja rutinitas saudara ya. Yang paling penting saudara tidak punya faith, tidak punya iman terhadap mitos-mitos tersebut. Itu yang paling penting. Misalnya saudara nggak ada tekanan di hari itu karena semalam kumpul sampai malam, bangun kesiangan, pagi-pagi harus cepat-cepat beberes, harus keliling ke rumah saudara lagi sampai kagak sempet nyapu misalnya ya. Saudara jangan terus merasa bersalah. Waduh, gua ikutin mitos nih, dosa nih gua. Enggak, santai aja, santai ya dong, santai. Tapi juga jangan kalau misalnya mama mertua udah pesenin jangan nyapu ya, terus kebesokan kita tahu wah dia pasti ngecek nih besok nih ke pembantu kita, nanti kita ditanyain lu nyapu rumah gak tadi? Waduh, daripada kita jadi bohong, kalau kita bilang kita nyapu, kita kena omen. Udahlah, jangan dilawan kalau yang kayak gitu-gituan, ikutin aja ya. Toh juga kita nggak mempercayai kok, kita percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Nah betul itu Pak. Iya kan, betul. Mau nyapu kek, mau enggak kek. Nah jadi di situ kita perlu berhikmat, saudara ya. Kita tuh sangat perlu berhikmat. Jadi yang namanya tradisi itu memang sangat erat kaitan dengan yang namanya mitos ya. Yang paling penting adalah ketika menjalankan tradisi, apapun tradisi itu ada dua hal. Satu, jangan ada unsur penyembahan berhala. Dua, jangan punya iman di tradisi tersebut. Ya. Iman kita hanya kepada Tuhan. Kalau tradisi yang baik, misalnya kumpul-kumpul, ya nggak apa-apa, ya. Oh, kalau di keluarga saya Pak, ada tradisi makan apa sih yang kayak rambut nenek itu Pak? Apa itu? Kalau orang kayak bilangnya fatchoy. Jadi ada kayak satu macam sayuran gitu ya, kayak bihun tapi bukan bihun, itu dari sayuran nama fatchoy. Ayo semua harus makan itu. Ya, nah saya makan nggak? Saya makan Pak. Karena doyan. Iya. Bukan karena saya makan, saya punya iman. Wah nanti ada rezeki bisa umur besar panjang nih. Ya, atau wah nanti ada hoki nih kalau saya makan. Nah itu loh persoalannya loh. Ya kan? Kan ada beberapa jenis makanan yang selalu dimasak ya Pak. Ya sama lah. Kalau orang Chinese, kalau ulang tahun apa? Bakmi goreng ulang tahun. Biar panjang umurnya. Iya kan? Nah apakah kita nggak boleh makan bakmi goreng ketika ulang tahun? Ya boleh lah. Kenapa jadi nggak boleh? Tapi saudara jangan punya iman bahwa kalau saya makan bakmi ini umur saya panjang. Itu yang jadi persoalan. Iya dong. Jadi makan bakminya mah nggak ada unsur penyembahan berhala di sana. Kita juga nggak beriman sama makan bakmi kok. Kita percaya umur kita ada di tangan Tuhan. Kan gitu. Betul, amin. Iya, jadi doesn't matter saudara ya. Ya saya harap saudara bisa merayakan Imlek ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera ya, dengan jangan ada perbantahan ya, jangan sengaja menentang tradisi yang misalnya mamah suruh, papa suruh, kita sengaja tentang karena kita anggap itu sesat gitu. Nah, kita harus lihat dulu ya, tradisi apa sih ya. Tentu kalau saudara disuruh ikut sembahyang ke dewa ini ya saudara boleh menolak ya. Tapi menolaknya pun dengan hikmat ya. Bukan menolak dengan jelek-jelekin. Ya. Menolak sambil setan-setanin apa yang disembah sama mereka ya jangan saudara ya. Tetapi ada banyak hal yang sifatnya budaya, mitosnya kita harus lihat dengan baik saudara ya. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Nah, ada cerita apa lagi nih Pak sebagai penutup Pak? Nah ini Pak. Iya. Bapak tahu kan kalau memberikan kyonghi begini? Oh iya, itu tuh kenapa gini Pak tangannya Pak? Nah ini Pak ada Pak, nggak bukannya begini Pak, kan ada orang main asal gini. Sebenarnya ini kiri begini. Oh kiri gini. Ini kanan gini. Ini jempol dua harus di sini Pak. Ini dari guru Mandarin saya ya Pak. Ini nih bukan kanan kiri gini ya? Saya tuh gini loh Pak selalu, terbalik ya? Iya. Harusnya begini. Iya.
Oh, Jadi itu tuh gini, kenapa Pak, tuh, Pak? jempol ke depan. Oke. Sebetulnya ini menurut guru Mandarin saya, Pak, ini mewakili dunia ini. Mm-mm. Saya menguasai dunia ini, Oke. saya persembahkan kepada kamu orang tua saya. Jadi Oke. istilahnya kalau saya memiliki keberhasilan, ini adalah karena jasa-jasa daripada orang tua, bukan kebiasaan saya. Jadi kalau begini, kalau menurut tradisi, ini jempol 2 harus kepada sana. Oke. Nah ini dari guru Mandarin saya loh, Pak. Iya. Dia itu orangnya benar-benar totok sekali. Jadi apa yang saya dapat dari dunia ini, saya persembahkan. Nah, beda dengan kita kan Kristen. Boleh aja mau begini, saya persembahkan kepada Tuhan begini, salah nggak? Nggak salah. Kita mau tangannya begini, nggak salah. Kita mau berdoa seperti ini, ya nggak salah. Tapi sikap tangan ini kan nggak menentukan ini saya mempersembahkannya kepada siapa. Yang jelas sebagai umat Kristen kan kita mempersembahkan segala keberhasilan kita ini kepada Tuhan. Iya, Ya kan? iya. Dan kalau Yosua mengatakan berhasil dan beruntung karena kita ini tidak melupakan hukum Taurat di dalam perjanjian lama kan, Pak. Hukum Taurat itu kan berupa satu hukum yang mengajarkan atau menjaga bangsa Israel supaya jangan keluar dari hukum Allah. Iya. Makanya kamu akan berhasil dan beruntung di dalam Yosua itu dikatakan. Nah, jadi keberhasilan dan keberuntungan kita bukan mengikuti itu, ya. Itu memang udah tidak sesuai dengan keimanan kita, tetapi juga kita harus menghormati mereka yang masih ada di sana. Karena dulu kan kita di situ juga mungkin. Waktu kita kecil diajarin begini, mesti sojaknya kepada orang tua, mesti begini, mesti angkat ini, mesti ngomongnya apa, gitu. Nah itu, jadi umat Kristen ini sangat bebas sekali, Pak, untuk melakukan ini sepanjang seperti apa yang Pak Wikan katakan. Tidak melakukannya karena saya percaya mitos ini akan mendatangkan celaka buat saya. Saya percaya mitos ini akan mendatangkan keberuntungan buat saya. Kan nggak seperti itu kan, Pak? Iya. Wah, luar biasa sekali. Pak Handoyo, thank you so much untuk bincang-bincang yang seru pada kesempatan Sama-sama, ini. Bapak juga memberkati saya dengan apa yang... tentang Imlek. Saudara, saya percaya saudara diberkati lewat perbincangan ini, dan saudara pasti jadi banyak tahu juga ya. Saya juga jadi banyak lebih tahu lagi nih tentang tradisi-tradisi, sebab ada beberapa yang saya hanya menjalankan dulu ya, emang disuruh begitu, saya juga nggak tahu itu ada makna di baliknya apa ya. Wah, tapi luar biasa sekali. Thank you so much Pak Handoyo. Terima kasih Pak Wikan. Saudaraku, sampai jumpa di We Talk minggu depan. No I but we let's talk together. God bless you.